Di alam semesta luas, di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, tersimpan kisah dua kultivator yang tak pernah menyerah pada takdir. Satu menempuh jalan keras penuh darah dan perjuangan, satu lagi hidup bebas, hedon, dan penuh kejenakaan. Namun keduanya terikat oleh satu hal, persahabatan sejati yang tak berubah meski ratusan tahun berlalu. Selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah epik reuni Wang Lin dan Situ Nan, dua legenda yang kembali bertemu dengan cara paling absurd sekaligus mengharukan. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membawa kita masuk ke dunia kultivasi tingkat dewa. Bayangkan sebuah alam semesta luas, tempat bintang-bintang bukan sekadar cahaya di langit, melainkan rumah bagi para kultivator yang kekuatannya mampu mengguncang dunia. Di tengah hamparan jagat raya itu, tersembunyi kisah dua sosok unik. Wang Lin, sang petarung keras kepala, dan Situ Nan, si hedon jenius yang hidupnya seperti novel romansa bercampur komedi. Dua karakter berbeda jalur, namun terhubung oleh satu hal, persahabatan tanpa syarat. Dan hari itu, takdir mempertemukan mereka kembali. Tapi sebelum momen epik itu terjadi, mari kita tarik kembali alur cerita. Karena pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi darah, keringat, tawa, dan petualangan absurd yang sulit dipercaya. Wang Lin, dari kultivator cupu ke monster perang. Setelah berpisah dari Situ Nan, hidup Wang Lin berubah total. Kalau sebelumnya dia masih berada di level soul transformation awal ranah yang bisa dibilang masih ABG dalam dunia kultivasi, maka setelah itu dia langsung masuk mode survival 24 jam. Bayangkan saja, Wang Lin pergi ke planet Tianyun, sebuah tempat yang terkenal keras, penuh kultivator edan, dan lebih mirip ruang gladiator alam semesta daripada planet biasa. Di sana takdir membawanya menjadi murid dari Sang All-Seer, salah satu tokoh terkuat di wilayah All Heaven. Apa modal Wang Lin? Bukan garis keturunan, bukan harta karun, bukan guru sakti yang selalu melindungi. Yang dia punya cuma tekad batu dan mental kalau mau kuat ya gas terus. Akibatnya, hidupnya berubah kayak main game dengan difficulty hard mode, bahkan mungkin nightmare mode. Setiap hari adalah ujian hidup mati. Setiap minggu ada tragedi. Setiap bulan ada lawan yang 10 kali lipat lebih kuat. Tapi justru di tempat ekstrem itulah karakter Wang Lin terbentuk. Langkah demi langkah, luka demi luka, dia naik ke ranah yang semakin tinggi. Dari kultivator cupu, dia menggapai level yang sangat jarang dicapai bahkan oleh para jenius terkuat. Nirvana Scryer, tahap pertengahan. Di tingkat ini, seorang kultivator bukan lagi sekadar manusia. Mereka adalah bencana berjalan. Satu gerakan kecil bisa menghancurkan kota, satu niat membunuh bisa meratakan gunung. Warisan Situ Nan yang diasah hingga menjadi miliknya sendiri. Dan di tengah perjalanan brutal itu, ada satu hal yang selalu dibawa Wang Lin. Jurus legendaris yang pernah diberikan Situ Nan. Kalau Situ Nan memberi 1, Wang Lin membalas dengan mengolahnya menjadi 100. Ia bukan hanya menguasai teknik itu, ia membuat versinya sendiri. Lebih tajam, lebih mematikan, lebih cocok dengan jalur kultivasinya. Hasilnya, bahkan para senior sekte dan kultivator kuno tak lagi mampu membaca batas kekuatannya. Wang Lin berubah menjadi enigma. Sosok yang begitu tenang, begitu dingin, tapi kekuatannya seperti jurang tak berdasar. Hidupnya benar-benar jauh dari masa-masa polos ketika ia masih bersama Situ Nan di planet Suzaku, dan disinilah menariknya. Perjalanan keras Wang Lin kontras 180 derajat dengan apa yang dilakukan Situ Nan setelah mereka berpisah. Sementara Wang Lin menjalani hidup seperti ujian ketahanan mental, Situ Nan menjalani kebalikan dari itu. Tapi bagaimana tepatnya kehidupan Situ Nan setelah mereka tak lagi bersama? Apa benar dia cuma hedon dan pesta tanpa henti? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Kalau perjalanan Wang Lin bagaikan pahitnya kopi hitam tanpa gula, maka perjalanan Situ Nan adalah kebalikannya. Campuran anggur manis, pesta, tawa, dan kemewahan kelas kerajaan. Tapi jangan salah, di balik kehidupan serba glamor itu, Situ Nan tetaplah monster kultivasi yang tidak bisa diremehkan. Situ Nan, si jenius hedon yang selalu menang tanpa usaha. Setelah berpisah dari Wang Lin, Situ Nan pergi menuju planet Feng Luan, sebuah tempat yang terkenal dengan budaya bangsawan dan kerajaan-kerajaan kuatnya. Dan apa yang terjadi ketika seorang kultivator super karismatik, kuat, penuh akal licik namun humoris, datang ke planet penuh politik? Ya, benar. Dia langsung naik kasta secepat orang login game mobile dan langsung top up. Situ Nan berhasil jadi pangeran. Bukan sekadar orang kaya, baru dia benar-benar jadi tokoh elit, memiliki pengaruh, koneksi, dan segala bentuk kenyamanan hidup. Hidup mewah, wanita, pesta, dan segalanya. Kehidupan sehari-harinya, kamu bisa bayangkan sendiri.
pesta tiap minggu, makan hidangan kelas kerajaan, dikelilingi wanita cantik dari keluarga bangsawan, dan semuanya terjadi karena dia memang bisa dan bebas. Namun meskipun tampak bebas dan hedon, ada satu hal yang tidak pernah berhenti dilakukannya, kultivasi. Ini yang membuat si Tunan berbeda dari karakter hedon biasa. Dia bukan tipe yang malas lalu lemah. Dia jenius yang meskipun hidupnya santai, kekuatannya terus meningkat. Bahkan dengan gaya hidup mewahnya, ranah kultivasinya berhasil menembus Nirvana Cleanser tahap awal level yang membuatnya menjadi kekuatan besar di wilayah bintang Feng Luan, bahkan di All Heaven. Jadi meskipun terlihat seperti Firaun yang hobi bersenang-senang, secara kekuatan dia tetaplah monster. Dua jalan, satu tujuan, kekuatan. Disinilah hal menariknya. Jika disandingkan, perjalanan mereka berdua seperti dua sisi mata uang berbeda. Wang Lin bagaikan pedang tajam hasil tempaan ribuan kali pukulan. Si Tunan seperti batu permata alami yang langsung bersinar meski tidak ditempa terlalu keras. Wang Lin menjadi kuat karena tekad, si Tunan menjadi kuat karena talenta dan kelicikan. Dua jalur yang jauh berbeda, namun keduanya menuju puncak kekuatan yang sama. Dan entah bagaimana, takdir kembali menyatukan mereka. Pergeseran waktu, ratusan tahun berlalu. Dalam dunia kultivasi, ratusan tahun hanyalah seperti tidur siang yang sedikit panjang. Dan selama ratusan tahun itu, dua sahabat ini menjalani kehidupannya masing-masing tanpa pernah bertemu. Hingga suatu hari, sebuah rumor tersebar. Ada peninggalan kuno dan harta langka di planet Shuiling, sebuah planet yang dipenuhi energi spiritual air. Banyak kultivator dari berbagai penjuru datang untuk mencari keberuntungan. Wang Lin datang untuk tujuan yang sederhana, menemukan peninggalan kuno untuk memperkuat langkah kultivasinya. Sementara si Tunan, tentu saja, dia datang karena mendengar rumor adanya seorang gadis berakar spiritual air tingkat tinggi. Bagi orang lain, itu berarti calon murid berbakat. Bagi si Tunan, itu berarti calon selir. Dan dari sinilah titik awal pertemuan absurd mereka bermula. Si Tunan memulai kekacauan. Saat Wang Lin sedang duduk tenang, fokus dalam kultivasi mendalam, jauh di tengah kawasan planet tersebut, si Tunan justru sedang menciptakan kekacauan. Dia bertengkar hebat dengan Chen Dao Sanzi, seorang kultivator kuat lainnya, berebut seorang wanita cantik yang memiliki water spiritual root. Pertengkaran itu tidak sekadar adu mulut biasa. Si Tunan sudah sampai tahap mengeluarkan jurus pamungkas, jari nirvana. Aura dari serangan itu sangat kuat, hingga getarannya menjalar jauh dan mengenai ruang meditasi tempat Wang Lin sedang berkultivasi. Getaran itu membuat kesadaran Wang Lin terkejut, seolah ada suara lama yang bangkit dari masa lalu. Ini aura siapa? Kenapa terasa familiar? Maka Wang Lin pun bangkit, membuka mata, dan bergerak menuju sumber kekacauan itu. Dia tidak sadar bahwa momen itu akan mempertemukannya kembali dengan sahabat lamanya dengan cara yang paling absurd dan paling situnan. Ratusan tahun berpisah, ratusan tahun berbeda jalur kultivasi, namun takdir selalu punya cara aneh untuk mempertemukan orang-orang penting dalam hidup kita. Dan bagi Wang Lin dan si Tunan, pertemuan itu terjadi di planet Shuiling, di tengah harta kuno dan pertarungan yang absurd, di mana energi spiritual air mengalir deras seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Awal kejadian, Wang Lin terkejut. Saat Wang Lin sedang eksplorasi, fokus pada peninggalan kuno, tiba-tiba dia merasakan getaran energi yang luar biasa familiar. Aura itu bukan aura musuh biasa, tapi sesuatu yang dia kenal sejak dulu. Ini aura siapa? Pikirnya. Kenapa terasa begitu familiar? Getaran itu cukup kuat untuk membangkitkan memori masa lalu. Planet Suzaku, masa-masa cupu bersama si Tunan, latihan yang gagal, tawa dan pertengkaran konyol, semuanya muncul sekonyong-konyong dalam benaknya. Dan begitu Wang Lin melangkah keluar dari tempat meditasi, dia melihat pemandangan yang tak pernah dia bayangkan. Di depan matanya, si Tunan, tengah ribut dengan Chen Dao Sanzi, siap menculik seorang gadis karena water spiritual root-nya. Si Tunan dan jari nirvana, si Tunan yang sudah menjadi pangeran mewah, tetap mempertahankan satu hal, gaya absurdnya. Saat pertarungan itu memanas, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, jari nirvana. Sebuah jurus yang auranya sangat kuat hingga membuat ruang di sekitarnya bergetar. Dan Wang Lin, aura itu menghantamnya langsung. Dia tersadar, membuka mata, dan dalam sekejap semua memori lama muncul. Lah, ini aura siapa? Kok familiar banget? Gumamnya sambil menatap si Tunan yang sedang heboh. Pertemuan yang absurd. Si Tunan pun menyadari kehadiran energi gahar yang mendekat. Dia menoleh, dan siapa yang muncul? Ya, Wang Bro teman lamanya yang dulu cupu. Reaksi si Tunan? Dia ngakak.
Anjir Xiao Linzi, tak kusangka bisa ketemu kau di sini. Dan Wang Lin? Dia kaget, tapi juga senang. Situ, jadi beneran lu? Seperti dua anak yang lama tak bertemu di terminal, keduanya saling peluk. Dalam pelukan itu, semua kenangan masa lalu, latihan gagal, pertarungan konyol, sampai perang besar melawan musuh kuat semua kembali terasa hidup. Reuni dan nostalgia, setelah pelukan, mereka duduk sebentar dan saling cerita. Si Tunan mulai pamer gaya hidupnya. Lihat gua sekarang, hidup mewah, pangeran planet Feng Luan, cewek kiri kanan, pesta tiada henti. Wang Lin dengan nada tenang khasnya menjawab, sementara gua tiap hari mati-matian, bertarung nyawa melawan lawan yang gak ketulungan, tapi hasilnya sekarang gua bisa tembus Nirvana Scryer tahap pertengahan. Si Tunan terkagum. Tak kusangka kau sudah mencapai tahap pertengahan Nirvana Scryer, Xiao Linzi. Kau benar-benar membuatku kagum. Wang Lin tersenyum. Situ kau pun sama. Dengan kekuatan Nirvana Cleanser, kau jelas sudah jadi tokoh besar di wilayah bintang All Heaven. Mereka berdua saling menghormati pertumbuhan satu sama lain, namun tetap dengan sedikit humor khas si Tunan. Momen absurd yang membuat tertawa. Saat mengetahui niat si Tunan menculik gadis water spiritual root itu untuk dijadikan selir Wang Lin, reaksi Wang Lin, campur aduk antara terharu, kesal, dan ingin melempar sandal, si Tunan tetap bebas dan spontan, tertawa besar tanpa mempedulikan kekacauan di sekitarnya. Itulah mereka, dua sahabat yang sama-sama berubah, tapi tetap memiliki chemistry absurd yang tak pernah hilang. Setelah momen absurd pertemuan mereka, Wang Lin dan si Tunan duduk sejenak di tepi sungai spiritual di planet Shuiling. Air berkilau dengan energi spiritual, seakan ikut menyaksikan reuni dua sahabat yang telah terpisah ratusan tahun. Ini bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah rekonsiliasi waktu, pengakuan pertumbuhan, dan nostalgia yang menyentuh hati. Memori masa lalu terungkap. Wang Lin menatap si Tunan sambil tersenyum tipis. Gak nyangka, dulu kita cupu bareng di planet Suzaku, sekarang engkau bisa jadi pangeran dan aku bini. Si Tunan tertawa, menepuk pundak sahabatnya. Kau juga hebat, Xiao Linzi. Dari anak cupu yang selalu kena bully, sekarang kau bisa bikin lawan ketar-ketar. Tahap pertengahan Nirvana Scryer, bro. Gua bangga sama lu. Momen itu bukan sekadar pujian. Ini adalah pengakuan. Ratusan tahun terpisah, jalan hidup berbeda, tapi kedua jiwa itu sama-sama kuat. Mereka mengingat kembali semua hal absurd yang pernah mereka lakukan. Latihan yang gagal, perang konyol melawan monster planet, sampai momen di mana mereka hampir mati karena kesalahan bodoh. Tawa dan kenangan itu membuat suasana terasa hangat, seperti dua sahabat lama yang akhirnya kembali ke rumah. Perbandingan jalur hidup. Setelah nostalgia selesai, mereka mulai bercerita tentang kehidupan masing-masing. Si Tunan memulai, gue hidup mewah banget, Xiao Linzi, pesta tiap minggu, cewek di mana-mana, bahkan kadang gue lupa lagi ngapain di planet ini. Tapi, gue tetap kultivasi, tetap push rank, tetap naik Nirvana Cleanser. Jadi jangan salah sangka, meski gue hedon, gue tetap serius kalau soal kekuatan. Wang Lin menjawab dengan nada kalem. Sementara gue tiap hari kayak di game hardcore mode, mati, bangkit, lagi mati, lagi bangkit, tiap lawan lebih kuat dari yang sebelumnya, tapi hasilnya sekarang, gue bisa bertahan di Nirvana Scryer pertengahan, dan gue makin ngerti apa artinya jadi kuat sebenarnya. Mereka tersenyum, menyadari bahwa walau jalur hidup mereka berbeda, tujuan akhir sama, menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Absurditas si Tunan. Kemudian si Tunan bercerita tentang niatnya menculik gadis water spiritual root itu. Wang Lin hanya bisa geleng-geleng kepala, kombinasi terharu, kesal, dan ingin melempar sandal. Tapi, ini gue suka sama lu, Situ. Bebas aturan tapi tetap bikin gue ngakak, kata Wang Lin. Si Tunan tertawa lebar. Itulah gue, bro. Yang penting tetap enjoy hidup, tapi tetap push rank. Momen ini menunjukkan karakter mereka yang kontras tapi saling melengkapi. Wang Lin, disiplin, keras, fokus. Si Tunan, spontan, hedon, tapi tetap cerdas dan kuat. Peluang untuk refleksi. Saat malam turun dan bintang-bintang muncul di langit planet Shuiling, keduanya duduk di batu besar, menatap ke arah langit. Wang Lin merenung. Dulu kita cupu, sekarang kita udah beda, tapi satu hal nggak berubah. Si Tunan menoleh, tersenyum dan berkata, teman sejati Xiao Linzi, dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Momen itu menjadi simbol bahwa persahabatan sejati bukan soal seberapa lama kalian berpisah, seberapa jauh kalian berjalan, atau seberapa kuat kalian berubah. Yang penting adalah ikatan yang tetap ada di hati, bahkan setelah ratusan tahun dan pertempuran yang brutal. Malam di planet Shuiling sunyi, bintang-bintang berkelip di langit, dan sungai spiritual mengalir dengan tenang.
Wang Lin dan si Tunan duduk di tebing batu, menyaksikan pemandangan itu sambil menikmati momen yang begitu langka, dua sahabat lama yang akhirnya kembali bersama. Ini adalah saat yang sempurna untuk refleksi, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi kita yang menyaksikan cerita ini. Menghargai perubahan dan pertumbuhan. Sepanjang perjalanan ratusan tahun, keduanya telah berubah drastis. Wang Lin, dari bocah cupu yang selalu dikerjai musuh dan kalah di setiap duel, kini menjadi Nirvana Scryer, pertengahan petarung sejati yang mampu mengatasi ujian hidup mati setiap hari. Si Tunan, dari pemuda hedon yang bergantung pada bakat, kini adalah Nirvana Cleanser awal, pangeran planet Feng Luan yang hidup mewah tapi tetap tekun dalam kultivasi. Mereka telah membuktikan bahwa perubahan adalah proses panjang, dan setiap luka, kegagalan, dan tantangan yang dihadapi akan membentuk diri menjadi lebih kuat. Namun ada satu hal yang tetap sama, persahabatan mereka. Tidak peduli jarak, waktu, atau seberapa ekstrem jalur hidup masing-masing, ikatan itu tetap utuh. Itulah yang membuat mereka berbeda dari orang lain, bukan sekadar kekuatan, tapi kesetiaan dan pengertian satu sama lain. Persahabatan di tengah kontras karakter. Bagian terbaik dari reuni ini bukan hanya pertukaran cerita, tapi juga chemistry unik mereka. Wang Lin yang kalem, serius, penuh strategi. Si Tunan yang spontan, hedon, tapi jenius dan tak bisa ditebak. Kontras ini bukan membuat mereka bertentangan, melainkan melengkapi satu sama lain. Si Tunan mengingatkan Wang Lin untuk sesekali menikmati hidup, sedangkan Wang Lin mengingatkan si Tunan bahwa kekuatan sejati membutuhkan disiplin. Dan dari interaksi mereka, kita belajar bahwa persahabatan sejati tidak harus selalu sempurna, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Momen humor yang tetap absurd. Tidak lupa, si Tunan tetap membuat suasana lucu. Misalnya niatnya menculik gadis Water Spiritual Root untuk jadi selir Wang Lin. Reaksi Wang Lin, geleng kepala, setengah kesal, setengah terharu, tapi semuanya tetap penuh humor dan kehangatan. Inilah kombinasi yang membuat hubungan mereka unik, serius, kuat, dan lucu sekaligus. Seperti campuran energi spiritual yang sempurna, keseimbangan antara kekuatan dan keceriaan. Cerita mereka bukan hanya tentang pertarungan, kekuatan, atau harta kuno. Ini tentang 1. Tekad dan perjuangan. Wang Lin mengajarkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekuatan sejati. 2. Bakat dan kreativitas. Si Tunan menunjukkan bahwa bakat harus diiringi tanggung jawab, bukan sekadar kesenangan. 3. Persahabatan sejati. Meski berbeda jalur, ratusan tahun terpisah, mereka tetap saling menghargai, mendukung, dan tetap menjadi teman sejati. Pesan ini sangat relevan, bahkan di dunia kita sehari-hari. Perbedaan, jarak, dan waktu tidak akan memutuskan ikatan yang benar-benar tulus. Saat mereka menatap bintang, Wang Lin berkata, "Situ, ratusan tahun, kita berubah banyak, tapi satu hal nggak pernah berubah." Si Tunan tersenyum, menepuk pundak Wang Lin. Teman sejati Xiaolinzi, dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Sebuah pesan yang sederhana tapi kuat. Kekuatan bukan hanya soal teknik, darah, atau bakat, tapi tentang hati dan ikatan dengan orang yang kita percayai. Dan meski malam itu berakhir, petualangan mereka belum selesai. Planet-planet lain menunggu, peninggalan kuno masih banyak, dan tentu saja, si Tunan pasti akan menemukan cara lain untuk bikin kekacauan, sementara Wang Lin siap menjaga keseimbangan. Dengan kata lain, ini adalah awal dari babak baru yang lebih epik. Dan kita, penonton, hanya bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya di alam semesta yang luas, brutal, dan penuh humor ini. Dan begitulah reuni Wang Lin dan si Tunan, dua sahabat yang telah berubah, tapi tetap setia pada ikatan mereka. Kekuatan, pengalaman, dan humor mereka menunjukkan bahwa persahabatan sejati tidak akan pernah pudar, meski jalur hidup berbeda dan waktu memisahkan. Kalau kalian menikmati cerita ini, pastikan untuk like, komen, dan share video ini, serta subscribe untuk kisah epik kultivasi lainnya. Dan ingat, petualangan mereka belum selesai. Planet-planet lain, harta kuno, dan kekacauan si Tunan menunggu. Jadi tetap di sini, dan saksikan babak selanjutnya yang lebih seru.